Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Bertemu lagi dengan saya, Anak Agung Aditya Adnyana, dalam Pemurtian Swaka Bakti Channel, yang hari ini masih membahas tentang kitab Sara Samuscaya yang dikarang oleh Begawan Wararuci. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjabarkan sloka pertama dari bagian penitisan dan tujuan hidup. Seperti apa isi sloka dan percakapan Begawan Waisampayana pada Prabu Janamejaya? Silahkan saksikan video ini, dan jangan lupa untuk membangun channel ini. Saya memohon dukungan kepada para sahabat Dharma. Sudi kiranya untuk mensubscribe, like, komen, serta share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan info terbaru dari kami. Video ini saya dedikasikan untuk seluruh umat dan sahabat Dharma di seluruh Nusantara yang belum tersentuh oleh ajaran Dharma. Dan video ini adalah video yang ketiga. Apa saja isi video tersebut? Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Om. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sloka pertama yang pada bagian penitisan dan tujuan hidup. Oke, pada sloka pertama ini menggunakan bahasa Jawa kuno yang disabdakan oleh Begawan Waisampayana kepada Prabu Janamejaya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Oh, anakku, kamu Janamejaya, soal wirning waro-waro, yawat maka padatang catur warga. Sawadaranya sakupan sanya, ana juga yang ke sang kesepenya ikang anengke, ya ike inglen sang keriki, ikang tan hanengke, dan hana ike ringlen sang keriki. Demikian sabda Begawan Waisampayana kepada Prabu Janamejaya, yang dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut. Anaknda Janamejaya, segala urusan tentang catur warga, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa, baik pun sumber maupun uraian arti atau tafsirannya terdapat di sini. Singkatnya, segala yang terdapat di sini akan terdapat dalam sastra lain. Yang tidak terdapat di sini tidak akan terdapat dalam sastra lain dari sastra ini. Bagian ini adalah tentang catur warga. Begitu kurang lebih penjabaran Begawan Waisampayana kepada Prabu Janamejaya. Kitab Sara Samuscaya karangan Begawan Wararuci ini dalam sloka pertama menjabarkan bahwa manusia lahir ke dunia mempunyai yang pertama, kenapa saya lahir ke dunia ini? Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan di dunia ini? Kemudian yang ketiga, setelah kehidupan ini berakhir,
kemana saya akan menuju tujuan akhir tersebut. Dalam kitab suci Sara Samuscaya memberikan fondasi, yaitu catur marga yang disebut sebagai ajaran agama Hindu, 4 konsep tujuan dari agama Hindu. Yang pertama, semua berdasarkan atas dharma, kemudian artha, kemudian kama, dan kemudian moksa. Catur purusa artha sangat erat kaitannya dengan ajaran catur asrama. Dan kedua ajaran ini sangat berkorelasi. Di sini bisa dilihat, ini adalah Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, kemudian Bhiksuke dan Sannyasin. Oke, apabila kita melihat manusia yang lahir ke dunia, untuk menjadi manusia yang sesungguhnya diperlukan yang namanya pembelajaran atau ilmu pengetahuan. Dalam catur asrama, konsep tersebut dinamakan sebagai konsep Brahmacari, atau masa-masa di mana manusia menggali ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, dasar menggali ilmu pengetahuan tersebut adalah dengan konsep catur marga, yaitu didasari oleh dharma. Kemudian, dari konsep catur asrama yang kedua, yaitu Grehasta, untuk menjamin kehidupan agar damai, sejahtera, dan seimbang, diperlukan yang namanya artha, harus berdasarkan atas dharma. Karena artha yang didasari oleh adharma, maka akan menjadi keburukan di dalam menjalankan rumah tangga tersebut. Kemudian, konsep catur asrama yang ketiga adalah Wanaprastha. Wanaprastha didasari oleh kama, yaitu mengendalikan keinginan agar manusia pada umumnya yang mempunyai keinginan yang meluap-luap, yang mempunyai keinginan yang sangat kompleks, pada saat memasuki masa Wanaprastha, seluruh keinginannya sudah mulai dikendalikan. Pada saat pengendalian diri sudah kuat, keseimbangan pikiran, konsep keikhlasan manusia akan menuju pencapaian tujuan akhir, yaitu Bhiksuka Sannyasin. Untuk menjadi Bhiksuka atau Sannyasin bukan hal yang sangat mudah. Tentunya akan ada yang namanya proses inisiasi pensucian diri. Acara itu dilaksanakan bukan serta-merta manusia itu menjadi suci lahir batin. Proses pensucian diri tersebut adalah titik awal untuk memasuki gerbang spiritual dengan menggunakan laku keseimbangan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Apabila pikiran, perkataan, perbuatan sudah mengalami proses keseimbangan, di sana manusia Hindu akan mencapai tujuan akhir, yaitu moksa. Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, atau Satchit Ananda, kebahagiaan yang abadi. Adanya konsep catur marga, adanya konsep catur asrama, dan didasari dengan konsep Cadu Sakti. Ajaran Cadu Sakti adalah implementasi dari ajaran catur purusa artha dan catur asrama. Kenapa dikatakan sebagai implementasi? Karena Cadu Sakti mempunyai konsep dalam tujuan kesempurnaan. Cadu Sakti itu diawali oleh yang namanya Jnana Sakti. Kemudian yang kedua adalah Kriya Sakti. Kemudian yang ketiga adalah Wibu Sakti. Kemudian yang keempat adalah Prabu Sakti.
pada saat manusia menjalankan konsep brahmacari, kemudian menggunakan konsep catur warga atau catur asrama yaitu dharma, perlu mengisi dirinya dengan yang namanya jenana. Pada saat jenana sudah cukup secara lahir batin, maka manusia akan mencapai dalam konsep grehasta memerlukan yang namanya arta. Untuk mendapatkan arta, maka memerlukan yang namanya kriya. Kriya sakti, yaitu akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian yang ketiga, manusia Hindu akan mencapai vanaprastha. Vanaprastha harus berdasarkan pengendalian kama. Pengendalian kama pada waktu memasuki vanaprastha, manusia Hindu harus bisa wibuh dalam arti cukup secara lahir batin. Kemudian dalam hal kecukupan tersebut mengikhlaskan seluruh material, memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian konsep yang keempat dalam catur asrama yaitu biksuke. Dan untuk mencapai biksuke dan sajasin, pada saat pencapaian tingkatan spiritual yang kuat, diperlukan konsep Prabu Sakti. Prabu Sakti adalah bisa memimpin diri, bisa menjadi pemimpin sebagai pelayan umat. Pemimpin sebagai pelayan umat, konsepnya adalah melayani, bukan memimpin untuk mencari materi. Jadi konsep biksu kesanyasin untuk menjadi prabu, pemimpin sebagai pelayan umat, sebenarnya adalah langkah awal dalam menaiki tingkatan tangga pelepasan. Kembali lagi, konsep ajaran agama Hindu dari semua adalah mencapai kelepasan moksa dengan dasar keseimbangan. Pada saat keseimbangan tercapai, sahabat Dharma semua akan menjadi sempurna tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekian tentang sloka pertama dari Sarasamuscaya, yaitu bagian penitisan dan tujuan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Dharma di seluruh Nusantara. Dan tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keberkenanan sahabat Dharma untuk selalu menyaksikan video ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.